Hai friends, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini masih menjadi wonderful days untuk kalian. Nah, di video kali ini seperti kalian lihat, ini adalah kotak kuning dari Realme C21 dan sekarang kita akan bahas untuk review produknya. Nah, ini dia produk dari Realme C21. Buat teman-teman yang belum menyaksikan untuk proses unboxingnya, mungkin bisa klik link di atas sini agar teman-teman dapat mengetahui langsung apa saja isi dalam paket pembeliannya. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk spesifikasi singkat dari smartphone ini. Realme C21 memiliki layar IPS dengan besar 6,5 inch mini drop display. Layar ini beresolusi HD 720p. Untuk bodinya, C21 memiliki frame plastik dan cover belakang yang juga plastik dengan geometric art design yang membentuk logo X. Realme C21 juga mendapat sertifikasi ketahanan penggunaan oleh TUF Friendly. Berpindah ke sisi internalnya, Realme C21 memiliki RAM 3GB dengan storage 32GB. Prosesornya menggunakan MediaTek Helio G35. Untuk baterainya, Realme C21 dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan pengisian 10 Watt. Untuk kebutuhan foto dan video, Realme C21 dibekali dengan kamera selfie 5MP dan untuk kamera belakangnya 13MP AI triple kamera dengan kamera utama 13MP, kamera makro 2MP, kamera black and white 2MP. Untuk konektivitasnya, kalian bisa menggunakan dual nano SIM card dan juga kalian bisa menambah untuk storage-nya. Untuk slot memory card, kalian bisa menambah sampai dengan 256GB. Pada sisi softwarenya, Realme C21 menggunakan Realme UI versi 1.0 dengan Android-nya versi 10. Itu tadi spesifikasi singkat untuk Realme C21 ini. Dan sejauh penggunaan saya sebagai smartphone kerja harian saya, ada beberapa hal yang saya sukai guys. Yang pertama adalah dari segi build quality-nya. Realme C21 memiliki sisi ergonomi yang pas untuk kenyamanan saat digenggam. Penggunaan satu tangan pun terasa pas berkat layar 6,5 inch yang tidak terlalu besar. Untuk material plastik di frame dan bodi belakang terasa sangat solid dan kokoh, namun masih bisa meninggalkan bekas pemakaian tangan kita. Yang kedua, kita juga sudah mendapatkan gaming chipset Helio G35. Chipset ini mampu untuk diajak bermain game mainstream dan kompetitif seperti Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan PUBG. Selain itu, kita juga mendapatkan fitur gyro yang membuat bermain PUBG lebih menyenangkan. Nah, berikut ini adalah pengujian game di Realme C21. Untuk Mobile Legends, ini kita bisa setting untuk grafiknya high ya guys ya. Kita akan coba langsung untuk bermain gamenya. Sekarang saya akan menyalakan Star Wars untuk melihat berapa lama kita bermain guys. Oke, ini kita udah selesai main Mobile Legends dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 9 menitan ya guys ya. Dan area yang saya rasakan panas itu di sekitar sini. Kita akan mengecek untuk suhunya. Ya, angka dilihat adalah 39,1 ya. Nah, ini kita udah masuk ke gamenya PUBG guys. Kita akan coba klik menu setting. Lalu kita akan pilih menu grafik. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan coba klik salah satu menu, balance bisa kalau HD. Nah, HD belum bisa ya guys ya. Jadi kalian mentok ke resolusinya tuh balance dan pilihannya low atau medium. Antara dua ini saja. Nah, kita akan coba untuk pilihannya balance medium. Dan sekarang gilirannya kita untuk menyalakan time watch-nya guys ya. Seperti ini. Nah, gyroscope-nya kita always on ya guys ya. Close. Jadi kita bisa menikmati gyro di gamenya PUBG Mobile seperti ini. Ya, kita dapat kill 1 ya. Nah, ini kita sudah menang. Dan permainannya itu sekitar 28 menit ya guys ya. Dan area yang panas itu masih di sekitar sini. Kita akan coba ngecek untuk suhunya berapa. Ya, sekitar 41,2 ya. Sebagai smartphone kerja harian, tentunya baterai juga kita pertimbangkan guys. Realme C21 ini telah memberikan kita baterai 5000 mAh. Dengan baterai yang besar 5000 mAh, maka Realme C21 mampu untuk dibawa kerja seharian beraktivitas di luar rumah.
Dan yang saya sukai juga adalah setup kamera yang diberikan oleh Realme C21. Ini menu di dalam kameranya. Seperti ini yang kalian lihat, ada opsi untuk malam hari, terus untuk video, foto, potret, selengkapnya. Nah, ini fitur-fitur lainnya ya guys ya. Ada selang waktu, slow motion, ultra makro, mode pakar, ini promotion ya. Kalian bisa pilih semua settingannya di sini. Kemudian kita lihat lagi, ada Google Lens dan ada panoramic. Itu opsinya guys ya. Untuk filternya di sini kalian bisa pilih untuk berapa filter ya yang kalian inginkan ya. Dan kemampuan untuk zoomnya kalian bisa melakukan untuk 2 kali sampai dengan 4 kali, baik di foto dan juga di video guys. Nah, ini perekaman video untuk kamera selfie-nya si Realme C21 guys. Gimana menurut kalian untuk hasil perekaman videonya? Ini saya bawa secara handheld saja dengan satu tangan ya guys. Dan ini kondisi sambil berjalan santai dengan nuansanya vlog. Nah, pertanyaannya, apakah kualitas audionya yang dihasilkan oleh Realme C21 bisa didengarkan dengan cukup baik? Nah, yang kedua, apakah stabilisasi pada kamera depannya sudah cukup baik atau masih sedikit goyang guys? Dan ketiga, untuk saturasi warnanya, gimana menurut kalian untuk warna yang dihasilkan oleh Realme C21 kamera depannya? Nah, seperti ini ya. Kita lihat hijau dedaunan dulu. Nah, seperti itu. Apakah kalian suka dengan warna merah dan juga warna hijau di belakang saya? Untuk kualitas dari selfie kameranya Realme C21. Silahkan komen di bawah ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti guys ke kamera belakangnya. Nah, ini kondisinya sambil dibawa jalan santai vlog dengan suasana handheld saja. Apakah stabilisasi videonya bisa kalian nikmati pada Realme C21 ini? Nah, pada perekaman kita akan coba ganti guys untuk lensanya dengan zoom seperti ini. Kemudian kita zoom lagi, bisa sampai dengan 4 kali zoom ya guys ya. Nah, kita coba jalan untuk 4 kali zoom, hasilnya seperti apa. Kalau saya lihat sih goyang sekali ya guys ya. Nah, kita kembalikan dulu ke resolusi yang normal. Nah, ini dia resolusi normalnya. Kita bawa sambil jalan santai lagi. Gimana menurut kalian?
Itu tadi adalah hal-hal yang saya sukai dengan Realme C21 ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin teman-teman bisa luangkan waktu sebentar untuk klik subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan berkarya dalam memberikan konten-konten yang lebih baik ke depannya untuk kalian. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang apa saja yang mungkin kalian perlu ketahui lebih jauh sebelum kalian memutuskan untuk membeli Realme C21. Dengan harga retail 1,7 juta rupiah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memiliki smartphone ini. Yang pertama, absennya fitur NFC. Yang kedua, layarnya juga masih beresolusi HD 720p. Yang ketiga, refresh rate-nya masih di 60 Hz. Dan yang keempat, untuk pengisiannya masih mengandalkan port micro USB. Yang kelima, pengisian dayanya hanya bisa maksimal di 10 Watt. Yang keenam, speakernya hanya ada satu saja di sisi belakangnya. Yang ketujuh, bezelnya guys ini cukup besar di segala sisinya. Dan yang ke-8, tidak ada screen protector serta clear case untuk perlindungan kita selama menggunakan smartphone ini. Dari 8 hal tadi, ada satu hal lain yang paling membuat saya kewalahan ketika saya menggunakan smartphone Realme C21, yaitu untuk ukuran internalnya yang hanya 32 GB. Saat kita startup Realme C21 pertama kali, real storage yang bisa digunakan hanya di sekitar 18,7 GB. Sebagai pertimbangannya, saat kita menginstal game Mobile Legends itu sudah menghabiskan sekitar 3,76 GB dan PUBG itu juga sudah 2,14 GB, sehingga storage yang tersedia semakin sedikit untuk menyimpan file, hasil foto, dan video. Ketika saya mencoba untuk menginstal game lain seperti Genshin Impact, ada notifikasi yang membuat storage ini sudah penuh dan akan men-slowdown ponsel ini. Dengan storage yang sangat kecil ini, jika kalian tetap ingin membeli Realme C21, maka segeralah pertimbangkan untuk membeli memory card eksternal agar bisa langsung digunakan di Realme C21. Kesimpulannya, apakah smartphone Realme C21 ini worth it untuk kalian miliki di tahun 2021? Menurut saya, Realme C21 adalah smartphone paling basic yang bisa kalian dapatkan. Namun, saya menyarankan teman-teman untuk mempertimbangkan kembali sebelum membeli smartphone ini. Dengan harga retail 1,7 juta rupiah, cukup banyak hal yang perlu kita adaptasi untuk menggunakan smartphone Realme C21 ini. Dan di rentang harga tersebut, masih ada beberapa opsi smartphone Realme menarik lainnya, seperti Realme C25, atau Realme Narzo 30A, dan bahkan Realme Narzo 20. Sekian dulu video review untuk Realme C21 ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, karena tentunya subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di like video ini, serta di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, bersama dengan saya Adrian.